Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat budiman di channel ini. Hari ini kita melihat tentang Aceh. Inilah pendapat ahli tentang tulisan tentang Aceh. Saudara yang berbahagia, ini adalah sebuah lukisan Laksamana Malahayati dengan latar belakang Rumuh Aceh. Teman-teman, kita berada di Museum Aceh kali ini untuk melihat bagaimana kehidupan masyarakat Aceh pada masa lalu dan topografi Aceh sendiri. Dan ini adalah guci atau pelena dalam bahasa Aceh, tempat menampung air. Dan guci ini ada dua jenis, ada guci yang kecil dan guci yang besar. Ini guci besar biasanya ditempatkan di rumah likut atau di serambi belakang dekat dapur untuk menampung air untuk minum, saudara-saudara. Dan ini salah satu pelena yang terlihat berwarna hitam, dan ini pada zaman dahulu sering sekali kita dapatkan di setiap rumah penduduk masyarakat Aceh. Ini salah satu teman-teman, ya, salah satu tempat penampung air atau bisa disebut tayun, dan ini adalah tempat penampung air atau seperti cerek untuk dipersembahkan kepada sultan-sultan atau pembesar dari kerajaan. Masya Allah, sungguh indah. Teman-teman, kita belajar masa lalu akan mendapatkan kecerdasan di masa yang akan datang. Ini sekali lagi, ini adalah juga bedena atau guci besar yang mulutnya sedikit besar untuk memudahkan mengisi air ke dalamnya, teman-teman. Masya Allah. Dan guci ini terbuat dari tanah liat yang dibakar dan diukir dengan ukiran-ukiran yang indah di luarnya. Nah, inilah suasana di dalam guci yang terekam kepada kita pada hari ini untuk melihat suasana masa lalu. Inilah topografi Aceh yang bisa nampak dalam display ini, yaitu kehidupan atau keadaan alam dan marga satuannya yang berada di Provinsi Aceh, teman-teman. Ya, inilah jenis-jenis reptil yang hidup di hutan-hutan di Provinsi Aceh. Marga satwa adalah temannya manusia agar hidup rukun dan saling memberi keuntungan masing-masing. Teman-teman yang berbahagia, Provinsi Aceh tidak hanya kaya dengan hasil hutannya, juga kaya dengan keanekaragaman hayatinya di laut. Teman-teman, ini sebuah keajaiban yang Allah perlihatkan kepada kita, seekor anak kerbau yang lahir dengan kepala dua, teman-teman. Ini sudah diawetkan dan disimpan dengan baik di Museum Aceh, tepatnya di Gedung Pameran Permanen. Teman-teman bisa datang kemari untuk melihat hal yang lebih banyak di sini. Teman-teman, kita sudah naik ke lantai 2 dan kita melihat dengan jelas ini adalah Serah Salatul Salatin. Disinilah kita melihat bagaimana kehidupan kearifan masyarakat Aceh pada tempo dulu. Dan sekali lagi, seperti kami katakan di awal, belajar sejarah agar kita bijak di masa yang akan datang. Ini salah satu lukisan, teman-teman, yang menggambarkan kehidupan masyarakat Aceh yang dikelilingi oleh laut. Ini adalah sebuah maket yang menggambarkan juga aliran sungai yang mengelilingi rumah atau kediaman penduduk. Begitulah suasana kehidupan yang mengantarkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat.
Teman-teman, ini adalah prasasti. Prasasti ini disebut prasasti Nesu karena ditemukan di sebuah kawasan di kota Banda Aceh, yaitu Nesu Jaya, teman-teman. Ini dijelaskan bahwa prasasti ini ditulis dalam bahasa Tamil dan ini menggambarkan batu ini sebagai tempat masyarakat setelah mengambil wudhu menaiki batu tersebut. Ini adalah salah satu peta yang menggambarkan kita berasal dari Sabang hingga Merauke. Itulah Indonesia. Teman-teman yang berbahagia, Aceh pada masa lalu adalah masyarakat yang tidak lepas dari literasi. Di sini menggambarkan betapa masyarakat Aceh, masyarakat yang menulis, membaca, dan melestarikan ilmu pengetahuan. Itu artinya Aceh tidak jauh dari peradaban ilmu. Dan ilmu itu mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, teman-teman, bisa kita lihat dengan jelas betapa majunya peradaban pada masa lalu dengan kita melihat tulisan-tulisan, penemuan-penemuan, ataupun alat-alat yang digunakan oleh masyarakat Aceh pada masa itu. Dan ini menggambarkan betapa sebuah kecerdasan dan kearifan telah terbentuk dalam masyarakat Aceh pada masa lalu. Ini, teman-teman, salah satu tulisan tentang Sultan Zainal Abidin. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan Aceh pada masa itu, kemudian juga menggambarkan suasana atau kondisi situasi masyarakat Aceh pada waktu itu. Dan ini adalah gambar ataupun skripsi atau inskripsi tentang masyarakat di bawah pemerintahan sultan-sultannya pada masa itu, teman-teman. Mari kita lihat satu persatu agar kita mengenal masa lalu dan bijak menatap masa depan, teman-teman. Ini menggambarkan bagaimana hubungan Aceh pada masa lalu dengan daerah-daerah luar, sebagaimana kita lihat tadi gambar Cakradonya. Ini masih menggambarkan tentang kehidupan para sultan yang secara turun-temurun memerintah Kesultanan Aceh. Berkunjunglah teman-teman ke museum agar kita mendapatkan banyak pengetahuan yang bisa kita gali, bisa kita pelajari, dan kita simpan, dan kita tulis, kemudian kita sebarkan kebaikan ini kepada orang lain. Teman-teman, kita ini masih berada di kamar atau ruang pameran permanen di Museum Aceh. Perlu kami informasikan bahwa Museum Aceh ini berada di Jalan Sultan Alaidin Mahmud Shah, sekitar 4 km dari Masjid Raya Banda Aceh. Nah, ini teman-teman, kita lihat gambar ataupun lukisan Sultan Iskandar Muda, sultan yang terkenal dalam sejarah
peradaban Kesultanan Aceh Darussalam. Kita bisa belajar lebih lanjut teman-teman dari sejarah-sejarah yang ditulis oleh para sejarawan, dan itu akan menjadi sebuah kumpulan ilmu pengetahuan atau ensiklopedia ilmu pengetahuan bagi kita untuk menatap masa depan teman-teman. Ini adalah pegunungan yang menggambarkan kehidupan masyarakat Aceh yang telah menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di daerah regional atau kawasan. Ini adalah mendeskripsikan tentang kehidupan Sultan Iskandar Thani yang berasal dari Pahang, Malaysia. Teman-teman, Aceh tidak hanya diperintahkan oleh para sultan, tetapi juga Aceh pernah diperintahkan secara turun-temurun hingga 4 kali oleh para sultanah, anak dari Sultan Iskandar Muda. Teman-teman, ketika kita mempelajari sejarah, itu artinya kita sudah berangkat menuju masa depan. Karena sejarah itu sendiri, sekali lagi kami katakan bahwa bukan cerita masa lalu, tapi pelajaran masa lalu untuk menatap masa depan, teman-teman. Mudah-mudahan dengan kita pelajari sejarah, kita akan lebih bijaksana, lebih arif, dan tentu saja lebih cerdas. Demikian teman-teman yang dapat kami update untuk Anda. Mari kita mempelajari sejarah agar kita arif di masa depan. Akhirul kalam, terima kasih atas kunjungan Anda ke channel kami ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau Anda berkenan, mohonlah teman-teman like dan subscribe agar lebih bersemangat membuat video-video yang berisi edukasi di masa yang akan datang. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih, syukran jazilan, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.